Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ada sebuah pengalaman yang menarik untuk dibagikan dalam forum ini, yaitu tentang kesemangatan orang-orang dalam thalabul ilmi. Betapa rasa ingin terus menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi harus terus dijaga. Setiap hari Selasa di gedung Syarikat Islam ini ada pengajian Selasana. Ada seorang tua yang datangnya jauh dari Punggelan dan jauh dari Madukoro. Mereka berdua semangat sekali menuntut ilmu, tidak pernah absen. Salah satunya sudah sepuh sekali, bahkan pendengarannya saja sudah tidak sempurna. Sering kami mengajarkan dan beliau hanya duduk melihat, mungkin mendengar saja tidak. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang sudah tidak mendengar dengan baik saja dan jaraknya dari menuntut ilmu di sini sangat jauh, itu tetap semangat mengaji. Selama hayat masih di kandung badan, terus mengaji, terus menuntut ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu disebut al-murid. Al-murid artinya orang yang menginginkan. Apa yang dia inginkan? Yang diinginkan adalah ilmu. Selama ada ilmu, selama ada ulama yang mengajarkannya, maka terus menerus waktunya, tenaganya, hartanya untuk menuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Tidak pernah jemu orang tua ini, selalu menuntut ilmu. Penuntut ilmu ini juga disebut talib, artinya orang yang mencari. Yang ia cari adalah keridhaan Allah semata. Dan orang-orang yang menuntut ilmu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmunya amalnya jadi benar. Al-ilmu qabla al-amal, itulah konsepnya di dalam Islam. Sedangkan orang-orang yang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, apalagi sudah merasa cukup, merasa bisa, apalagi merasa pintar, merasa pandai, ini berbahaya. Kebodohannya akan menyeretnya ke dalam kesesatannya. Apabila tanpa ilmu, kemudian ia berfatwa, dia sendiri sesat dan menyesatkan banyak orang. Maka kita semua harus memohon pada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita meminta rizki berupa beras, berupa uang, berupa kesehatan, kita minta rizki berupa ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu dan tambahkan rizki berupa kefahaman akan ilmu itu. Orang-orang yang alim berjalan ribuan kilometer hanya untuk ilmu. Berjalan dari Samarkand menuju ke Baghdad, berjalan dari Madinah menuju ke Mesir hanya untuk ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Pengalaman kami di Kairo, ada sebuah kota kecil namanya Giza, tempat yang luar biasa. Orang-orang menuntut ilmu dengan semangatnya. Bahkan para ustadz, para guru sudah sepuh, jalannya saja dituntun. Namun ketika sudah duduk di mimbar ilmi, 2 jam tanpa stop, terus menerus menyampaikan ilmunya. Dan dengan semangatnya, datang selalu on time. Masya Allah, tabarakallah. Jadi menuntut ilmu ini tidak boleh berhenti. Long life education, belajar sepanjang hayat. Never old to study. Jangan pernah merasa tua untuk belajar. Seorang ulama namanya Az-Zahabi baru memulai belajar di usia 60 tahun. Ketika usia 70 tahun dia berhasil mengarang kitab. Jangan merasa bodoh ketika tidak hafal pelajaran yang kita dapatkan. Bukankah Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika belajar pun merasa sangat sulit, sehingga hampir putus asa. Namun dia melihat ada batu yang ditetes oleh air dan batu itu cekung, sehingga dia berpikir batu yang sekeras ini pun ketika terus menerus ditetes oleh air dia akan cekung.
apalagi pikiranku, otakku, pemberian Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan bisa. Itulah semangat Ibnu Hajar Al-Asqalani, semangat Ibnu Rushd, semangat para ilmuwan-ilmuwan Islam, sehingga Islam betul-betul menjadi mercusuar, menjadi pusat kebangkitan keilmuan di dunia ini, sampai barat pun terilhami oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Mari kita jadikan hidup kita lil ilmi, untuk belajar, mendalami ilmu Allah, karena orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang paham akan agamanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan fahamkan kepadanya tentang agama Islam ini. Allahumma faqihna fiddin, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang memahami agamamu. Barakallah billahi fi sabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.